aku pernah menjadi buah yang paling ia cari. Setiap pulang kerja, dia selalu membawaku pulang. Katanya, rasa manisku bisa menghapus lelahnya hari itu. Aku dipotong kecil-kecil, disajikan rapi di meja. Lalu kami habiskan malam dengan tawa sederhana. Tak ada yang mewah, tapi saat itu aku merasa sangat berarti. Sampai suatu hari, dia tak lagi datang membawa senyum. Tangannya tetap menggenggamku, tapi hatinya sudah bukan untukku. Ia meletakkanku di dapur, lalu sibuk dengan pesan dari seseorang yang lain. Sejak malam itu, aku mulai mengerti bahwa yang berubah bukan rasaku, melainkan perasaannya. Aku tetap semanis dulu, tetap kuning cerah seperti pertama kali ia suka. Tapi kini, semanis apapun aku, tak lagi bisa membuatnya bertahan. Aku hanyalah nanas yang pernah jadi favorit sebelum akhirnya dilupakan. Aku pernah menjadi buah yang paling ia cari. Setiap pulang kerja, dia selalu membawaku pulang. Katanya, rasa manisku bisa menghapus lelahnya hari itu. Aku dipotong kecil-kecil, disajikan rapi di meja. Lalu kami habiskan malam dengan tawa sederhana. Tak ada yang mewah, tapi saat itu aku merasa sangat berarti. Sampai suatu hari, dia tak lagi datang membawa senyum. Tangannya tetap menggenggamku, tapi hatinya sudah bukan untukku. Ia meletakkanku di dapur, lalu sibuk dengan pesan dari seseorang yang lain. Sejak malam itu, aku mulai mengerti bahwa yang berubah bukan rasaku, melainkan perasaannya. Aku tetap semanis dulu, tetap kuning cerah seperti pertama kali ia suka. Tapi kini, semanis apapun aku, tak lagi bisa membuatnya bertahan. Aku hanyalah nanas yang pernah jadi favorit sebelum akhirnya dilupakan. Aku adalah nanas yang dulu selalu ia pilih. Di antara banyak buah lain, tangannya selalu jatuh kepadaku. Katanya, aku manis, segar, dan selalu bisa membuat harinya terasa lebih ringan. Aku percaya itu. Aku percaya bahwa dipilih berulang kali berarti disintai. Aku percaya bahwa kebiasaan kecilnya membawaku pulang adalah tanda bahwa aku memang punya tempat di hidupnya. Setiap malam, aku hadir di mejanya, dipotong perlahan, disusun rapi, lalu dinikmati di sela lelah dan diamnya. Di momen-momen sederhana itu, aku merasa cukup, tak perlu jadi yang paling mewah, asal tetap menjadi yang ia inginkan. Sekarang aku hanya terdiam di sudut meja, tak lagi dipilih, tak lagi disentuh selembut dulu. Waktuku perlahan habis, sementara kenangan itu masih utuh di kepalaku. Aku masih ingat bagaimana dia dulu tersenyum saat mencium aromaku. Seolah kehadiranku adalah bagian kecil yang selalu ia tunggu. Tapi kini, bahkan menoleh pun dia tidak. Aku mulai layu dalam diam. Bukan karena takdirku sebagai buah, tapi karena aku terlalu lama berharap pada seseorang yang sudah tak ingin tinggal. Lucunya, aku sempat berpikir, mungkin jika aku lebih manis sedikit, lebih segar sedikit, dia akan kembali seperti dulu. Tapi aku salah, karena hati yang sudah pergi tak akan kembali hanya karena kenangan. Dan pada akhirnya, aku belajar satu hal, yang paling menyakitkan bukanlah saat dilupakan, melainkan saat kamu masih mengingat seseorang yang sudah lama mengikhlaskanmu. Pagi itu, aku masih ada di tempat yang sama. Tak berpindah, tak tersentuh, tak dianggap. Sementara dia berlalu begitu saja. Seakan semua kenangan itu tak pernah benar-benar ada. Aku mulai paham, tidak semua yang pernah manis akan berakhir indah. Kadang, yang paling tulus justru paling dulu dibiarkan membusuk sendirian. Aku tidak marah karena dilupakan. Aku hanya sedih karena dulu dia membuatku merasa istimewa, lalu pergi tanpa memberi alasan. Andai aku bisa bicara padanya, aku hanya ingin bertanya satu hal. Kalau memang akhirnya seperti ini, kenapa dulu membuatku merasa begitu berarti? Kini tak ada lagi tangan yang memotongku pelan, tak ada lagi tawa kecil di meja makan, dan tak ada lagi alasan untuk berharap. Aku hanyalah nanas yang pernah hadir sebagai rasa manis, namun ditinggalkan saat hidupnya menemukan rasa yang baru. Dan sejak hari itu, aku belajar bahwa tidak semua yang datang untuk mencintai, datang untuk menetap. Tapi waktu punya cara aneh untuk mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya, tangannya masih membawaku pulang, namun matanya tak lagi memandangku dengan cara yang sama.
Senyumnya mulai sibuk untuk hal lain. Perhatiannya mulai terbagi. Dan aku yang dulu selalu dinantikan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang hanya ada, tanpa benar-benar dianggap. Aku tetap di sana, dengan rasa manis yang tak berubah, dengan warna yang masih sama cerahnya, dengan harapan kecil bahwa mungkin esok dia akan kembali menatapku seperti dulu. Tapi esok datang hanya untuk membuktikan bahwa yang berubah bukan aku, melainkan hatinya. Aku mulai mengerti rasanya kalah, bukan karena kurang baik, tapi karena seseorang sudah menemukan alasan untuk berhenti peduli. Mungkin aku tak seistimewa yang kubayangkan,